Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Septian Wisnu Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan website toko buku kami. Langkah awal dalam pembuatan website toko buku kami yang guru saya ajarkan adalah membuat diagramnya terlebih dahulu. Membuat diagramnya yaitu kami menggunakan aplikasi StarUML. Di sini adalah ada diagram kelas diagram. Kelas diagram ini kami saling berurutan dari pengarang, penerbit, link buku pengarang, buku, link buku kategori, dan kategori. Setelah membuat diagramnya, langkah selanjutnya adalah database-nya. Di sini kami membuat database menggunakan Excel versi 3.3.0. Karena kelompok kami telah membuatnya, maka kita hanya tinggal menampilkan saja database tersebut. Yang pertama kodenya yaitu MySQL min tanpa titik dua ya. Lalu show database karena kita pernah membuat database tersebut. Nah, nama database dari kelompok kita yaitu project kelompok 4. Maka kita use project kelompok 4. Fungsi use di sini adalah agar menandakan bahwa kita menggunakan database project kelompok 4. Nah, setelah database-nya berhasil, maka kita hanya show tables. Setelah show tables, kita bisa melihat kerangka yang ada di dalam database tersebut, yaitu seperti menggunakan dash, buku. Nah, seperti ini ada tipenya yaitu chart, varchar, chart, date, integer, text, dan decimal. Char berguna hanya untuk satu huruf atau satu saja. Lalu kalau varchar adalah bisa angka maupun huruf. Jika date berarti tanggal, dan integer berarti angka, dan text berarti huruf, dan decimal berarti untuk menandakan bahwa itu harga seperti Rp10.000 atau lain-lain. Lalu itu dash kategori, dash link buku kategori, dash link buku pengarang, dash penerbit, dash pengarang. Setelah kita melihat kerangka-kerangka yang ada di dalam database tersebut, maka kita bisa mengisi kerangka tersebut dengan menggunakan insert. Nah, di sini saya akan melihatkan data yang telah diisi. Kita menggunakan select from book. Nah, contohnya seperti ini database yang telah diisi. Setelah mengisi database dan membuat database, selanjutnya kita akan melakukan tahap perkodingan. Di dalam tahap perkodingan ini kita menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, contohnya adalah seperti berikut ini. Tampilannya setelah perkodingan adalah seperti berikut ini. Di sini ada bookstore dunia imajinasi, lalu ada kabar yaitu home, prosedur pemesanan tentang kami di kota, lalu ada pencarian buku, kategori buku, lalu deskripsi singkat tentang buku ini, tentang toko buku ini, lalu dilanjut dengan gambar-gambar. Bagaimana jika tidak ada gambar, maka semuanya akan terlihat membosankan, bukan, dan tidak menarik dan tidak enak dipandang. Langkah awal dalam perkodingan yang kita lakukan adalah dalam tahap file
adalah indeks. Nah, di sini kita menggunakan bahasa PHP, tetapi di dalamnya kita menggunakan HTML dan tag-tag HTML yang lainnya. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang link, home, formulir pemesanan, kami dan kotak. LI adalah list dan arc berarti link. Linknya seperti berikut ini. Kita bisa lihat di hasil tampilannya yaitu home, prosedur pemesanan. Nah, seperti ini link tadi. Lalu ada pencarian berdasarkan buku pengarang penerbit. Kodenya adalah contohnya seperti berikut ini. Nah, di sini kami akan mencoba menambahkan saran di nagar berikut ini. Kita pertama LI berarti list, lalu sama dengan pesan titik PHP. Lalu jangan lupa kutipnya, lalu target sama dengan from my, jangan lupa M-nya besar ya, lalu saran, jangan lupa kurung penutupnya. Nah, maka nanti akan muncul seperti berikut ini. Nah, di sini ada saran, setelah di sini ada saran. Ini ada saran. Maaf, kebetulan ini pesannya salah, jadi kita ganti dulu saran. Nah, di sini kita klik tidak ada apapun karena kita belum membuat filenya. Kita buat filenya. Saran titik PHP. Maka akan muncul seperti ini kosong karena tadi belum diisi apapun. Kita coba copy paste dari kodenya yang ada di welcome. Nah, saran muncul seperti berikut ini. Di dalam saran kita bisa mengisinya tentang rating dari toko kami, tentang feedback dari para klien yang membeli buku-buku kami, ataupun kritik dan saran. Nah, selanjutnya kita akan memasuki prosedur pemesanan. Dalam prosedur pemesanan kami yaitu cukup simpel, bisa menggunakan bank mandiri, email ataupun nomor telepon. Nah, di sini kami ada contoh dari sebuah gambar yaitu nota pembayaran. Jika belum mendapatkan nota pembayaran seperti ini, maka pembayaran belum benar-benar selesai ataupun belum benar-benar kalian membayarnya. Lalu tentang kami ini adalah singkat atau deskripsi singkat dari sebuah toko buku online kami. Nah, di sini kami mencantumkan bahwa toko buku kami nomor 1 di Indonesia. Jadi bisa dipastikan tidak akan mengecewakan. Lalu kami berlanjut ke kontak. Di kontak ini kita bisa mengeluhkan adanya terjadinya kesalahan dalam sebuah website toko buku kami melalui alamat kantor kami ataupun telepon dan email pastinya. Lalu kita kembali ke home. Di home ini kami mempunyai event yang sangat penting atau event menarik setiap Sabtu dan Minggu, yaitu bazar buku. Di sini bazar bukunya dimulai dari pukul 9 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Dan di sini ada diskon 10 sampai 80%. Kalian jangan sampai ketinggalan promo ini dan bazar buku ini. Lalu di sini kami ada produk terbaru kami. Kami mendeskripsikan produk terbaru kami seperti buku Microsoft Office yang mulai harganya 80.000, lalu basis data yang mulai dari harga 50.000 sampai 100.000, lalu ada pun
Python 100.000 sampai dengan 600.000. Dan buku-buku pemrograman lainnya yang berkaitan dengan buku informatika ataupun buku pelajaran yang lainnya. Nah, di sini kita coba mencari buku berdasarkan judul buku, pengarang dan penerbit. Nah, di sini kita akan mencoba menambahkan berdasarkan harga buku. Kita masuk ke Visual Studio Code-nya, lalu kita cari di indeks. Nah, di sini kita tambahkan option value sama dengan 3 berdasarkan harga buku. Jangan lupa tutup kurungnya. Dan lalu kita dicari ini kita menyambungkan dari DB Connect. DB Connect itu adalah sebuah koneksi yang dari Visual Studio dan mengambil informasi yang ada di database Excel. Karena di sini ada DB name, yaitu database nama, yaitu project kelompok 4 yang tadi telah dijelaskan di sebelumnya. Nah, mereka akan saling terhubung. Contoh tampilannya adalah sebagai berikut ini. Nah, berdasarkan harga buku, kita mencoba mencari dengan huruf atau font, itu B. Kita coba cari apakah ada, tidak ada, karena harga buku harus menggunakan integer atau angka, tidak boleh menggunakan font atau huruf. Nah, kita coba di sini mencari dengan harga 50.000. Apakah ada? Ternyata tidak ada. Tapi kita coba menggunakan angka 50 saja. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini ada kategori buku. Kategori buku ini adalah terhubung dengan database-nya. Database yang ada di Excel. Di sini ada buku tentang basis data, desain grafis, jaringan komputer, office, application, pemrograman, dan web internet. Nah, kita coba lihat detail buku dari basis data. Kita lihat detailnya. Nah, di sini ada ISBN, judul buku, pengarang, penerbit, harga, tanggal, jumlah halaman, dan deskripsi. Kita akan mencoba mengasih foto di dalam deskripsinya tersebut. Kita menggunakan IMG SRC. Kita coba ke detail buku yang ada di halaman tersebut. Kita TD IMG SRC sama dengan kita menggunakan foto yang TD. Lalu jangan lupa width dan height untuk mengaturnya. Kita akan kembali ke kategori, lalu ke basis data, dan kita lihat detailnya. Nah, akan tampilannya seperti berikut ini, ada tombolnya. Lalu di sini ada tombol button untuk ke pesan. Jadi setelah kalian lihat buku ini, kalian bisa pesan langsung atau pencet tombol pesan tersebut. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba menambahkan kategori buku yang baru. Di sini kita harus masuk ke ESAM terlebih dahulu. MySQL new row, lalu kita show data test. Nah, kita use project kelompok 4, lalu kita show tables. Nah, kita bisa mengisinya di kategori. Kita harus select from kategori. Kita bisa menambahkannya di sini yaitu menggunakan insert into kategori values. Di sini kita bisa menekan angka 7,
mobile. Kita coba menggunakan mobile. Mengapa tutup kurung titik 2 enter. Ternyata adanya kesalahan. Insert info kategori values. Sayangnya terjadi kesalahan, nanti kita akan menambahkan atau mencoba menambahkan GIF di dalam sebuah tampilan website. Kita bisa kita akan coba menambahkan sebuah GIF atau animasi di bagian tampilan home dari dari tampilan website kita. Kita lalu masuk ke visual, lalu ke home, ke welcome. Lalu kita di sini coba menambahkan embed. Kita menggunakan kata embed src lalu sama dengan jangan lupa kutip titik GIF. Di sini kita harus menggunakan GIF ya, karena jika tidak menggunakan GIF atau image berarti tidak akan bisa bergerak. Lalu jangan lupa tutup. Coba refresh apakah ada. Di sini ada, cuman belum terstruktur karena tidak menggunakan width ataupun height. Kita akan menambahkan width ataupun height. X sama dengan sebelumnya. Height-nya sama dengan 150 dan width-nya sama dengan 150. Kita coba apakah bisa atau tidak. Nah, ternyata bisa, tapi ini terlalu kekecilan. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu sebagai guru konsentrasi keahlian kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.